Pemain 222 baru saja melahirkan bayinya dan nenek tua inilah yang sudah membantu proses persalinan dan terus melindungi bayi itu dan ibunya di permainan sebelumnya. Karena pada permainan petak umpet sebelumnya sangat banyak pemain yang gugur, hadiah yang akan mereka dapatkan juga semakin besar dan para VIP yang menonton permainan ini tentu cemas permainan akan berakhir. Tapi frontman meyakinkan bahwa para pemain pasti masih ingin lebih dan belum puas dengan hadiah yang mereka dapatkan sekarang. Dan hal itu terbukti saat voting dilakukan, banyak sekali pemain yang memilih lanjut dan terlihat orang pertama yang menolak adalah pecandu ini karena memang ia sudah kehilangan obat terlarang miliknya dan merasa tidak bisa berbuat apa-apa tanpa obat itu. Sedangkan pemain cupu ini malah berubah pikiran dan mau melanjutkan permainan. Entah apa yang ada di dalam benak anak ini. Nenek tua ini benar-benar memohon kepada para peserta untuk segera menghentikan saja permainan ini dan pulang dengan hadiah yang sudah dikumpulkan. Bahkan ia rela membagikan hadiahnya untuk semua orang. Tapi sayang, ucapannya sama sekali tidak dipedulikan dan mayoritas peserta masih ingin melanjutkan permainan. Hasil voting sudah bulat dan terlihat nenek ini benar-benar mencemaskan kondisi pemain 222 dan bayinya. Bahkan ia tidak makan sama sekali karena selalu memberikan makanannya kepada wanita ini. Saat hari mulai malam, nenek ini menghampiri Gi-hun dan mengungkapkan penyesalannya karena sudah menghilangkan nyawa anaknya sendiri. Gi-hun pun tak percaya mendengar itu. Dan satu pesan nenek ini adalah, ia meminta Gi-hun untuk melindungi bayi di arena ini apapun yang terjadi. Gi-hun hanya diam saja dan tak mengeluarkan satu kata apapun. Hingga pada pagi harinya para pengawas masuk ke markas sambil membawa peti. Dan itu tandanya ada peserta yang gugur. Dan ternyata nenek tua ini sudah menghilangkan nyawanya sendiri. Peserta 222 ini benar-benar terpukul karena nenek tua itulah satu-satunya orang yang peduli dengannya di permainan ini. Bahkan pacarnya sendiri juga sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Permainan pun juga tetap harus dilanjutkan. Kini semua pemain dibawa ke arena tempat permainan selanjutnya dan disinilah Gi-hun untuk pertama kali berjanji kepada pemain 222 untuk selalu melindungi bayinya apapun yang terjadi. Terlihat ada dua boneka besar yang dimana masing-masing memegang sebuah tali. Para pemain harus menyeberang sambil bermain lompat tali. Tapi saat permainan dimulai, tidak ada satupun peserta yang mau maju duluan. Salah satu pecandu di permainan ini pun mulai tak bisa mengendalikan diri. Dan pemain cupu ini ternyata menyimpan obat miliknya, lalu melemparnya ke tengah rel. Alhasil si pecandu ini pun nekat maju duluan untuk mengambil obatnya. Tapi ternyata setelah ia sampai ke tengah rel, obatnya tidak ada. Dan ia pun hilang fokus lalu tersandung. Satu pemain gugur. Obat terlarang itu ternyata masih disimpan oleh pemain cupu ini. Selanjutnya Gi-hun akan maju duluan membawa bayi 222 lalu ia berjanji akan kembali lagi untuk membantu sang ibu yang sedang cedera parah di kakinya. Terlihat awalnya Gi-hun cukup kesulitan untuk melewati lompat tali ini karena tubuhnya tidak seimbang sebab harus ambil menggendong bayi. Setelah sampai dan Gi-hun akan kembali, pemain lain malah masuk rel sedangkan waktu sudah tinggal 12 menit. Situasi semakin kacau karena pemain kedua yang sampai ke ujung malah mendorong peserta lain yang akan sampai berikutnya. Alhasil pemain yang sudah di rel malah panik dan membuat mereka saling menjatuhkan satu sama lain. Sifat asli tamak dan arogan para pemain mulai muncul di sini. Gi-hun pun memperingatkan pemain yang ingin mendorong orang lain ini untuk berhenti atau Gi-hun lah yang akan mendorongnya. Berkat perbuatannya Gi-hun berhasil menyelamatkan banyak orang. Para pemain harus cepat menyeberang sebab Gi-hun ingin kembali ke sisi awal untuk menolong pemain 222 ini. Terlihat kekasih pemain 222 ini ingin membantu namun wanita ini tidak mau karena sudah terlalu kecewa dengan kekasihnya yang tidak bisa berbuat apa-apa untuknya bahkan sejak dari luar arena. Melihat kaki pacarnya yang cedera parah, pria ini pun juga tidak tahu bagaimana cara menolongnya. Gi-hun pun juga sempat ingin didorong pemain lain namun untunglah karena mental bertarungnya sudah sangat hebat, Gi-hun bisa mempertahankan dirinya dan menjatuhkan pemain yang ingin mencelakakannya. Salah satu pemainnya sedang terpengaruh obat terlarang ini malah memperlambat karena sempat-sempatnya ia no-fly di tengah rel. Tidak ada waktu lagi bagi mereka sebab putaran tali permainan ini semakin lama semakin kencang. Pemain terakhir yang akan menyeberang adalah pemain 333 dan ia tak peduli dengan pemain lain yang hampir jatuh. Waktu tinggal 1 menit dan Gi-hun ingin kembali ke sisi awal untuk menggendong pemain 222 ini. Tapi wanita ini malah berniat menjatuhkan dirinya sendiri dan meminta Gi-hun untuk terus melindungi bayinya apapun yang terjadi. Tak sempat bagi Gi-hun untuk menolongnya karena waktu sudah akan habis dan pemain 222 pun harus menjatuhkan dirinya sendiri. Permainan pun dianggap selesai dan para peserta diminta untuk kembali ke markas. Sementara itu di ruang VIP terlihat para tamu tidak puas dengan hasil ini dan meminta frontman memasukkan bayi pemain
pemain 222 sebagai pemain utama. Para pemain di arena sempat menghitung uang yang akan mereka dapat dan jumlahnya cukup besar sebab mereka kini tinggal 8 orang. Tapi saat para ping guard masuk ke dalam memberikan pengumuman bahwa sisa pemain ada 9, mereka semua bingung dan tidak terima sebab pembagian uang jadi semakin banyak dan yang mereka dapat tentu semakin kecil jika berhenti di sini. Ternyata bayi di tangan Gi-hun kini resmi menjadi pemain 222 menggantikan ibunya. Para peserta lain pun tidak terima karena merasa tidak adil sebab pemain 222 yang asli sudah gugur. Namun apalah daya, inilah keinginan frontman. Sisa pemain di Squid Game ini mengamuk dan ingin menyerang bayi di tangan Gi-hun. Namun para pengawas langsung menghentikannya karena tidak boleh lagi ada kekerasan di antara pemain untuk saat ini. Karena permainan berikutnya adalah final game bagi mereka, ke-9 peserta ini pun diberikan hadiah spesial berupa makan malam mewah. Begitu juga untuk peserta bayi ini. Di tengah makan malam, voting untuk menentukan apakah permainan dilanjutkan atau tidak dilakukan kembali, dan tentu hasilnya permainan akan dilanjutkan karena orang-orang tamak ini belum puas dengan hadiah miliaran yang akan mereka dapat jika berhenti sekarang. Terlihat para pemain arogan ini mulai bersekutu dan berencana akan mengakhiri permainan dengan hasil mereka berenam, yang akan menang dan hadiah akan mereka bagi 6. Dan pada permainan berikutnya mereka akan berusaha menyingkirkan Gi-hun dan bayi 222, begitu pula dengan pemain cupu ini. Namun saat semua pemain sedang tidur, frontman meminta Gi-hun menemuinya, dan inilah untuk pertama kalinya Gi-hun lihat wajah frontman yang ternyata pemain 001 yang sempat satu tim dengannya. Melihat kenyataan ini tentu Gi-hun sangat marah dan ingin menyerang frontman. Namun frontman menjelaskan bahwa ia sebenarnya ingin menyelamatkan Gi-hun dan bayi 222 itu dengan cara memberikan kesempatan bagi Gi-hun untuk menyerang semua peserta malam ini menggunakan pisau yang diberikannya. Dengan begitu Gi-hun dan bayinya bisa selamat dan keluar dari sini. Ternyata Gi-hun tidak sanggup melakukan ini kepada peserta yang sedang tertidur, lalu mau tidak mau permainan pun harus dilanjutkan. Setelah memasuki arena terlihat ada 3 tiang raksasa dan para pemain harus naik ke atas tiang itu. Ternyata di atas tiang inilah para pemain harus saling menyingkirkan satu sama lain dengan cara mendorong ke bawah. Tentu saja mereka akan menjalankan permainan sesuai dengan rencana, yaitu pemain yang akan dieliminasi adalah Gi-hun dan bayi 222, lalu pemain cupu yang kini menjadi pecandu ini. Karena Gi-hun sadar dirinya saat ini sedang terpojok, ia pun perlahan mundur, sedangkan pemain 125 yang saat ini sedang halu karena kehabisan obat malah bertingkah seperti orang aneh. Dalam ronde pertama ini mereka harus menyingkirkan satu pemain jika ingin lolos berenam, tapi jika mereka ingin menyingkirkan Gi-hun, maka akan ada 2 pemain yang gugur sebab bayi itu sudah terhitung sebagai peserta. Gi-hun sudah benar-benar terpojok karena para pemain ini ingin menyingkirkan bayi di tangan Gi-hun. Karena pemuda ini sadar Gi-hun tidak akan memberikan bayinya begitu saja, ia pun membuat rencana untuk di awal ini mereka menyingkirkan saja pemain 125 si pecandu yang saat ini sedang halu. Dalam satu ronde mereka hanya bisa menyingkirkan 1 orang jika ingin selamat berenam. Sudah diputuskan dalam ronde pertama bahwa pemain 125 yang akan mereka jatuhkan. Tanpa pikir panjang mereka pun langsung mendorong pemain 125 ini yang saat ini kondisi mentalnya sudah sangat hancur efek dari obat terlarang. Satu pemain pun berhasil mereka singkirkan dan mereka boleh lanjut ke ronde berikutnya dan pindah ke tiang segitiga di sebelah mereka. Gi-hun saat ini tidak ada sekutu dan ia hanya sendiri berusaha melindungi bayi yang ada di genggamannya. Tapi karena para peserta ini ingin lolos berenam, mereka harus mencari cara memisahkan Gi-hun dan bayinya. Sebab di ronde ini mereka hanya perlu dan harus menyingkirkan satu pemain. Tentu saja tidak akan semudah itu memisahkan Gi-hun dengan bayi yang sudah akan ia lindungi dengan cara apapun itu. Mereka berusaha membujuk Gi-hun untuk menyerahkan saja bayinya dan mereka akan menjatuhkannya ke bawah. Demi melindungi bayi yang ada di genggamannya, Gi-hun tidak akan pernah menyerahkan bayinya kepada para peserta arogan yang sudah bersekutu ini. Gi-hun tahu kalau di ronde ini ia gugur bersama bayinya, salah satu dari sekutu ini pasti akan ada yang dikorbankan juga, sebab di ronde berikutnya juga pasti ada yang harus gugur. Disinilah pergolakan mulai muncul. Perkataan Gi-hun membuat rasa percaya antar sekutu ini mulai hancur, dan pemain yang memegang tongkat ini merasa dirinya yang akan dikhianati. Saat para sekutu ini sedang bertengkar, salah satu peserta mencoba memberikan saran, yaitu mereka akan menyambungkan jas mereka satu sama lain dan salah satu pemain akan mendorong Gi-hun dan bayinya. Mereka berusaha menipu Gi-hun bahwa pemain yang akan digugurkan pada ronde ini akan mereka undi jika Gi-hun mau memberikan bayinya, tapi tentu saja Gi-hun tidak akan mudah ditipu dengan trik seperti itu. Karena sudah hilang akal, mereka pun mencoba mendorong Gi-hun, namun tidak ada yang tahu bahwa Gi-hun sudah membawa senjata yang diberikan frontman. Gi-hun langsung memotong jas yang mereka pegang dan hampir saja satu di antara mereka terjatuh. Pemain yang memegang tongkat ini pun malah mendorong sekutunya sendiri dan mengatakan bahwa sebenarnya ia berada di pihak Gi-hun. Pemain 333 ini baru mengaku bahwa ia ingin melindungi bayi itu dan mengatakan bayi itu adalah anaknya. Selama ini di dalam arena tidak ada yang mengetahui hal itu.
Mengetahui fakta yang terjadi, para pria arogan yang bersekutu ini malah saling menyerang satu sama lain demi melindungi diri mereka sendiri. Dan bahkan saat sudah semakin terpojok, mereka malah mencoba menyerang Gihun dan ayah sang bayi. Tapi Gihun tentu saja tidak mudah untuk mereka kalahkan. Bahkan bapak tua ini pun juga sudah gugur. Namun kini hanya tersisa 4 orang. Api pemain 39 ini malah ingin menyerah dan menjatuhkan dirinya sendiri, sehingga kini hanya tersisa Gihun, bayi 222 dan ayah bayi itu. Sedangkan masih ada ronde berikutnya. Namun saat akan masuk ke ronde berikutnya, pemain 333 ini malah meminta Gihun untuk menyerahkan bayinya karena ia tak percaya bahwa Gihun benar-benar ingin merawat bayi itu. Perkataan ayah sang bayi sudah semakin ngantur karena mengira Gihun sudah berselingkuh dengan pacarnya. Gihun pun juga tidak percaya dengan pemuda ini bahwa ia juga benar-benar ingin merawat bayinya itu. Gihun yakin bahwa pemain 333 ini akan mengorbankan bayinya sendiri demi hadiah uang yang akan didapatkannya. Karena sudah muak mendengar perkataan pemuda ini, Gihun meletakkan bayinya dan langkah mundur. Ternyata Gihun sudah punya rencana lain. Ia mengambil pisau miliknya yang tertancap di pemain yang sudah bubur. Lalu saat waktu untuk menyeberang sudah akan habis, Gihun langsung berlari ke arah pemain 333 ini dan menyerangnya. Tombol untuk memulai ronda sudah muncul, tapi tidak ada di antara mereka yang menekannya. Bahkan pemain 333 ini malah mengancam akan membom bayinya jika Gihun terus mendekat. Gihun mencoba menenangkannya, namun pemuda ini sama sekali tidak mau mendengarkan sampai Gihun harus mundur dan mengalah. Barulah pemuda ini meletakkan bayinya, tapi bukannya menyerah, pemain 333 ini malah menyerang Gihun. Mereka berdua terlibat pertengkaran hebat dan karena Gihun sudah sangat kesal, Gihun tidak menahan diri lagi sampai mereka berdua hampir saja terjatuh bersama dan untunglah Gihun masih bisa berpegangan pada besi di ujung arena. Namun pemain 333 ini tidak bisa lagi terselamatkan. Tapi saat Gihun kembali ke arena, ia baru sadar tombol untuk memulai ronde belum ditekan. Dan secara tidak langsung saat ini masih ada 2 peserta, yaitu Gihun dan juga bayi 222. Gihun pun menekan tombol untuk memulai ronde terakhir dan ia mendekat ke bayi ini. Saat ini baik VIP maupun frontman masih menunggu hal apa yang akan dilakukan Gihun. Gihun malah menjatuhkan dirinya dari tebing permainan dan membiarkan bayi 222 ini menjadi pemenang Squid Game. Sementara itu, di luar arena, detektif Junho yang sudah melakukan perjalanan sangat panjang untuk mencari markas dan pulau tempat permainan Squid Game diadakan, akhirnya berhasil menemukan pulau ini dan ia masuk lewat jalur bawah air. Junho juga sempat meminta bantuan kepada tim kepolisian laut. Namun sayang pergerakan Junho sudah ketahuan oleh frontman. Kembali ke arena, semua VIP dan bahkan frontman tidak bisa berkata-kata melihat tindakan Gihun ini. Karena keberadaan mereka sudah ketahuan, frontman pun menyatakan bahwa permainan Squid Game sudah tamat dan mereka akan melakukan evakuasi besar-besaran, lalu tempat ini akan diledakkan. Junho yang baru saja menemukan tempat ini sadar kalau ada bom di dekatnya dan ia tetap masuk lebih jauh. Akhirnya Junho berhasil bertemu dengan kakaknya yang merupakan seorang frontman. Ternada sepatah kata pun keluar dari seorang frontman yang saat ini sedang menyelamatkan bayi sang pemenang. Frontman pergi begitu saja, namun Junho pun harus segera keluar dari pulau ini yang akan segera hancur. Beberapa bulan setelah hancurnya pulau Squid Game, ternyata frontman menitipkan bayi sang pemenang kepada adiknya Junho. Junho pun membaca pesan yang ada pada bayi ini dan saat Junho mengecek isi saldo kartu yang ada pada bayi pemenang itu, ternyata benar bayi itu mendapat semua hadiah Squid Game. Sementara itu sang frontman datang ke rumah anak Gihun di Amerika dan memberikan kabar kepada anak Gihun bahwa Gihun sudah meninggal. Frontman juga memberikan semua sisa uang kemenangan Gihun pada Squid Game sebelumnya kepada anak Gihun. Karena sebelumnya frontman sudah mengambil kembali uang kemenangan Gihun yang disembunyikannya. Frontman melakukan ini agar hadiah uang Gihun tidak jatuh ke tangan yang salah.